Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Syukur alhamdulillah pada maghrib ini kita dapat melanjutkan bacaan hadis Sahih Bukhari ini yang dipilih oleh musannif dalam kitab Jawahirul Bukhari. Jadi ini nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ke lapangan. Mudah-mudahan selalu dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut kita ke hadis yang ke 336 yang masih dalam judul tentang upah. Tapi ini hadis ini agak sedikit keluar tapi masih ada kaitannya, yaitu hadis yang ke 2587, yaitu hadis yang tercantum pada bab al-hibah. Hibah itu pemberian. Ini bukan upah tapi pemberian. Lengkapnya hadis ini bismillahirrahmanirrahim seperti yang dalam Sahih Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hamid ibnu Umar, haddatsana Abu Iwanah an Husain an Amir, jadi an Husain an Amir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma wa huwa 'ala al-minbari yaqulu a'tani abi atiyatan faqalat Amratu bintu Rawaha la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'taitu ibni min Amrata binti Rawaha atiyatan fa'aratni an ushhidaka ya Rasulullah. Qala a'taita sa'ira waladika misla hadza? Qala la. Qala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Qala faraja'a faradda atiyatahu. Dari sahabat Amir radhiyallahu anhuma, itu dari Husain dari Amir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar An-Nu'man ibn Bashir, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, wa huwa 'alal minbar, dan dia sedang berdiri di atas mimbar. Yaqulu, dia berkata, telah bapakku telah memberi aku atiyah, sebuah pemberian. Faqalat, maka berkatalah Amrah bintu Rawaha, yaitu istrinya, wa Amrah bintu Rawaha, la arda, aku tidak suka,
aku tidak rela hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu An-Nu'man bin Bashir itu. Faqala, lalu dia melaporkan kepada Rasulullah, apa katanya? Inni ataitu baniya min Amrata binti Rawaha. Saya memberikan suatu pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawaha, yaitu anak yang lahir dari Amrah binti Rawaha. Atiyatan, sebuah pemberian. Fa amaratni an ushhidaka ya Rasulullah, maka dia memintaku atau menyuruhku untuk aku menyaksikan kepada engkau ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah, bagaimana jawabannya? A'taita sa'ira waladika misla hadza. Nah, itu kalimatnya kalimat tanya tanpa tanda tanya, ya. Tanpa kalimat ada huruf tanya. Apakah engkau memberikan seluruh anak engkau seperti ini? Jawab An-Nu'man bin Bashir, qala la, tidak. Maka jawab Rasulullah, kata sabda Rasulullah, fattaqullah, takutlah engkau kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan bersikap adillah di antara anak-anakmu. Qala, beliau berkata lagi, sahabat Nabi, faraja'a, lalu dia kembali, faradda atiyatahu, maka dia kembalikan pemberiannya. Ya. Ya, itu hadis yang ke 336. Ada lagi hadis yang ke 337, yaitu hadis ini jauh nih, ini kepada bab nikah dia. Ya. Jilidnya jilid, kalau di Fathul Bari di jilid 15 nih. Hadis yang ke 5151. Ya. Dia hadis ini masuk dalam bab nikah. Diriwayatkan dari oleh Imam Bukhari rahimahullah, katanya haddatsana Abdul Walid Ibnu Abdul Malik aidan, ini Abdullah bin Yusuf, ya. Haddatsana Lais an Yazid an Abi Habib an Abil Khair an Uqbah. Nah, itu sanadnya dalam Sahih Bukhari, itu yang lafadznya ini, yaitu an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu syuruti an tu'tu bihi ma mastahlaltum bihil furuj. Ya. Kata Rasulullah bersabda, syarat-syarat yang paling wajib atau paling berhak kamu sempurnakan adalah yang dihalalkan dengan dia kehormatan. Ya, apa yang maksud nanti? Ya, hadis yang pertama ini berbicara tentang pemberian. Satu kali, ya, Nu'man bin Bashir menerima pemberian dari dari bapaknya, dari bapaknya. Oleh bapaknya, ya, oleh bapaknya itu, yaitu Bashir, itu Bashir, ya, Bashir itu bapak.
Lalu emaknya Amrah bintu Rawaha ingin disaksikan pemberian itu oleh Rasulullah SAW. Lalu Bashir mendatangi Rasulullah. Katanya, saya memberikan anak-anakku dari Amrah Ibnu Rawaha ini sebuah pemberian. Entah apa pemberian, tidak disebutkan. Tapi mungkin pemberian itu sangat berarti atau sangat berharga. Sampai nyonya itu Amrah binti Rawaha ini ingin disaksikan oleh Rasulullah SAW. Lalu dia mendatangi Rasulullah untuk bertanya, meminta Rasulullah sebagai saksi untuk menyaksikan pemberian itu. Rasulullah bertanya, apa engkau memberikan seluruh anak engkau seperti hadiah seperti ini, pemberian seperti ini? Kata si Bashir, tidak. Cuma untuk anak ini saja. Maka jawab Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Maka Bashir kembali, faraddaati adik, maka dia mengembalikan pemberiannya itu kepadanya. Ya, mengambil kembali pemberiannya itu, tidak jadi diberikan kepada anaknya. Apa sebab? Rasulullah menginginkan kalau memberi anak kita banyak, tidak satu orang, lebih dari 1, 2, 3, 4, jangan satu saja dikasih hadiah. Ya. Ini banyak nih kejadian, karena ada anak yang disayang. Ada pula anak yang kurang disayang. Entah apa. Ada juga kejadian seperti itu. Walaupun ibu, orang tua itu biasanya tidak membeda-bedakan anak. Cuma karena mungkin melihat bakti anak ini lebih dari yang lain. Hati-hati dalam memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Jangan hanya memberikan pada satu anak, sedangkan anak lain tidak dapat. Itu akan membawa masalah. Itu intinya adalah menegakkan keadilan. Ya, sebagai orang tua, adil terhadap anak-anaknya. Apalagi disaksikan oleh Rasulullah. Sedangkan anak lain, nanti ya kalau melihat, menonton atau tahu seperti apa pula perasaan mereka gitu. Kok satu anak mendapat hadiah, anak lain tidak. Maka itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memberi, beri semua. Kalau tak memberi, jangan beri semua. Jadi adil. Ya, terlepas dari bagaimana kondisinya. Kadang-kadang memang terpancing oleh sesuatu keadaan sehingga kita mengutamakan satu anak dari yang lainnya. Karena perlakuan orang tua itu yang mudah-mudahan ditiru atau dibalas oleh anak-anak, walaupun orang tua tidak pernah mengharap balas. Tapi dengan contoh dari kita, dengan keteladanan kita juga, anak-anak kita akan mencontoh juga. Ya, kalau anak-anak yang dididik dengan benar. Tapi kalau anak yang sudah tidak didik, ini salah satu pendidikan. Kalau kita tidak adil antara anak kita, itu juga pendidikan kita. Nanti juga anak-anak itu juga tidak akan adil terhadap anak-anaknya dan juga terhadap kita. Ya. Jadi biasakan memberi, ya samalah. Ya kadang-kadang hanya sedikit aja,
ulang tahun misalnya. Yang si A ini ulang tahun, hadiahnya balon aja. Oh, yang si B ini ulang tahun, besar-besar hadiahnya gitu. Padahal ulang tahun itu ya kadang-kadang memicu juga ketidakadilan. Nah, banyak hal yang bisa membuat orang tua yang tidak berlaku adil. Bahasa kami itu timpang asuh kan. Timpang asuh itu apa nih? Ditimpang asuh kan anaknya, artinya beda ya. Menunjukkan kasih sayang itu beda antara anak satu dengan anak yang lain. Yaitu itu juga satu proses ya, yang kadang-kadang terjadi karena proses dari awal sudah seperti itu. Ada banyak kejadian. Kemudian hadis ini yang dilafat ini yang kita baca ini adalah lafaz dari sumber Abdullah bin Yusuf. Sedangkan yang tercantum di matan Sahih Bukhari itu selain itu yang diriwayatkan oleh Abul Walid atau yang disebut Hisham ibnu Abdul Malik. Ya, Hisham ibnu Malik itu juga sumber atau Syekh Imam Bukhari. Lafadznya ahaqqu ma awfaitum minasyurut an tufu bihi mastahlaltum bil furuj. Ya. Jadi yang paling berhak kamu cukupi syarat itu dari segala syarat ya adalah untuk mencukupkan atau untuk menyempurnakan syarat yang dengan dia halal lah kehormatan, yaitu apa dia yang menjadi syarat rukun atau syarat rukun sah halalnya hubungan suami istri, yaitu pernikahan. Ya, apa yang harus ditunaikan di situ? Nah, ada dua, ada yang wajib, ya ada yang anjurannya. Yang dalam mazhab Imam Syafi'i yang wajib itu ya yang menjadi rukun nikah itu mahar. Maka mahar itu wajib segera, tidak boleh tidak. Itu yang paling. Tapi ada yang juga yang tidak wajib, yaitu yang disyaratkan di luar akad, seperti perjanjian gitu. Ya, dia si laki-laki mensyaratkan atau pihak perempuan mensyaratkan saya mau nikah, tapi buatkan saya rumah dulu, kata pihak istri. Oke, katanya, karena dia orang kaya rumah. Nah, itu kan sudah janji. Nah, itu dianjurkan supaya dibayar, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Atau janji tidak tinggal dengan si laki-laki, tidak tinggal dengan mertua misalnya. Yaitu sesuatu syarat yang disyaratkan oleh pihak-pihak, maka itu tidak wajib ditunaikan segera. Tapi kalau sudah diakadkan janji namanya wajib juga ditunaikan, tapi tidak segera. Yang segera berhak itu yang wajib, tidak bisa tidak, yaitu mahar. Ya, ngutang mahar itu kalau mau ngutang jangan lama-lama. Ya.
Nah, itu kedua hadis ini juga menuntun kita supaya ya, yang pertama kalau upah itu sudah populer, bahwa upah itu segera dibayar sebelum kering. Nah, kalau demikian juga akad nikah, mahar itu segera dibayar. Mahar, karena itu yang wajib ditunaikan segera, maka jangan ditunda-tunda. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, ahaqqu ma awfaitum minasyurut antufu bihi mastahlaltum bil furuj. Ya. Ya, supaya segala sesuatu cepat selesai. Ya, tidak menunda-nunda sesuatu yang wajib dibayar segera. Ya, itulah tuntunan Rasulullah SAW kepada kita. Dan di hadis pertama untuk berbuat adil, dan hadis yang kedua untuk segera membayar kewajiban. Ya, yang paling berhak untuk segera disempurnakan itu adalah itu yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu mahar. Wallahu a'lam bishawab.